Ada yang nggak masuk? Oke, untuk bacaan dulu. Adinda, ya. Aina, oke masuk. Devi Arifatus, nggak masuk, kenapa? Sakit? Sakit apa? Oh ya. Dewi Ayu, ya. Endang Yuni, oke masuk. Hikmatu Rahmatina, oke. Ita Susanti, izin kenapa? Oh, kakaknya menikah, baik. Indah Nahlatul Fadilah, oke masuk. Isti Amalia, ya. Kirana, oke masuk. Kristina Ayu Balkis, oke. Lia Alfurrahman, masuk. Lutfiana Ningsih, oke baik. Berarti yang tidak masuk 2 ya. Yang sakit 1, yang izin 1. Kita doakan yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Oke. Untuk yang sehat, mari bersama-sama berterima kasih kepada Allah, bersyukur dengan cara belajar yang lebih giat lagi. Baik, ada yang masih ingat materi kita kemarin? Oke. Oh iya Mbak Ena, apa materinya kemarin? Baik, bagus. Mat Tobi. Mat gitu ya. Baik, kemarin kita sudah bahas tentang mat Tobi. Mat Tobi. Mbak Vika, apa artinya Tobi? Ya, betul. Tobiannya asli. Mbak Ina, berikan contoh mat Tobi. Oke, bagus sekali. Pola. Pola. Mbak Susanti, kenapa bacaan pola disebut dengan mat Tobi? Ya, betul sekali. Karena adanya fathah bertemu dengan alif. Baik, mat Tobi sudah paham. Sekarang kita lanjutkan ke yang kedua. Jadi mat itu dibagi menjadi 2. Yang satu adalah mat Tobi, yang kedua adalah mat far'i. Mat far'i. Kalau Tobi artinya asli, kalau far'i artinya bukan palsu. Bukan artinya asli terus yang lain palsu, bukan. Artinya kalau mat Tobi itu asli, kalau mat far'i artinya adalah cabang. Nah, berarti far'i ini adalah cabangnya dari mat Tobi. Nah, mat far'i nanti akan dibagi lagi ke beberapa mat, tetapi yang akan kita bahas hari ini cukup mat wajib dulu. Oke. Mat wajib muttasil. Ada mat wajib muttasil. Mat artinya ya betul panjang. Kemudian far'i artinya cabang, kemudian wajib ini artinya harus. Muttasil artinya bersambung. Artinya adalah mat atau bacaan panjang yang harus disambung. Nah, kapan suatu bacaan itu disebut dengan mat wajib muttasil? Yaitu apabila ada mat Tobi bertemu hamzah pada satu kata. Cara membacanya dipanjangkan 6 harokat.
Mad wajib mutasil yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata dan cara membacanya itu dipanjangkan sepanjang 6 harokat. 6 harokat itu seperti apa? Oke, 6 harokat sama dengan 6 ketukan. Kita kasih contoh. Oke, misalnya 6 ketukan seperti ini. Bismillah. Nah, satu ketukan. Bis itu satu ketukan. Bismillah. Nah, lahnya itu 2. Haknya masuk ketiga. Kalau matobi itu ada dua ketukan atau 2 harokat. Nah, ketika matobi sudah berubah menjadi mat wajib mutasil, maka panjangnya berubah menjadi 6 harokat. Kita kasih contoh. Apabila ada matobi dari matobi kemudian bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Contoh, kita kasih al-ulama'u. Al-ulama'u. Ada fathah bertemu dengan alif. Ini bacaan apa tadi? Oke, betul, mad tabi'i. Nah, setelah mad tabi'i ada huruf hamzah. Huruf hamzah itu satu kata dengan kata ulama, maka ini disebut dengan mad wajib mutasil karena hamzahnya masih satu kata dengan kata sebelumnya. Paham ya? Baik. Contoh yang lain. Was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i. Ada fathah, setelah fathah ada alif. Bacaan apa? Oke, benar, mad tabi'i. Setelah mad tabi'i ada hamzah. Hamzahnya itu masih satu kata dengan kata asam. Maka ini juga disebut dengan mad wajib mutasil. Paham ya, anak-anak ya? Oke. Baik, kalau sudah paham, Pak Guru dong carikan contoh. Buka Al-Qur'annya boleh dibuka Al-Qur'annya. Silakan dibuka Al-Qur'an, kalian cari contoh mad wajib mutasil. Nanti kalau ada yang bisa silakan angkat tangan. Oh ya, silakan, Pak. Inna anzalnahu. Inna anzalnahu. Oke, sudah hampir betul. Oke, cari yang lain dulu. Coba nanti kita bahas. Nanti kurangnya di mana. Iya, silakan. Apa? Idza jaa gitu ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal jaa. Ada fathah dengan alif, kemudian bertemu dengan hamzah. Betul, ya. Terima kasih, Mbak. Mbak siapa? Oh, Mbak Rizka. Terima kasih, Mbak Rizka. Baik, betul ya? Yang lain paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan ke yang kedua. Tadi ada mad wajib mutasil, kemudian yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Kalau wajib itu artinya harus. Kalau jaiz itu artinya boleh. Kalau muttasil, tentu dulu ini boleh. Kalau muttasil itu artinya disambung. Kalau munfasil itu artinya terputus. Terputus atau diputus. Berarti kalau mad jaiz munfasil itu bacaan yang boleh diputus atau bacaan panjang yang boleh diputus. Nah, yang dimaksud dengan mad jaiz munfasil, Pak Guru di sini ya. Yang disebut dengan mad jaiz munfasil yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu hamzah.
Coba perhatikan anak-anak, perhatikan pengertian antara mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil. Ada yang tahu perbedaannya? Ya, betul. Kalau mad wajib mutasil itu dalam satu kata. Kalau mad jaiz munfasil itu di lain kata. Paham ya? Oke, cara bacanya sama, dibaca 6 harokat. Ada yang nekat boleh dibaca 5 harokat. Ya, kita kasih 6 harokat yang enak. Mad wajib mad jaiz munfasil yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Contoh. Tadi ada yang ngasih contoh? Tadi apa? Yang Pak Guru kata tadi sebelum tidak ada tadi. Mbak Ina tadi ya? Apa tadi guys contohnya? Apa tadi? Inna anzalna tadi. Inna anzalna. Inna anzalna fi lailatul qadr. Perhatikan, inna anzalna. Ada fathah, setelah fathah ada alif. Baca nama? Mad tabi'i. Setelah mad tabi'i ada hamzah. Tetapi hamzahnya bukan satu kata dengan kata sebelumnya, atau hamzahnya terpisah dari kata sebelumnya. Maka ini disebut dengan di lain kata. Ya. Nah, perhatikan perbedaannya. Kali ini idza jaa. Cara mudah kita membedakan itu satu kata dengan lain kata kalau kita tidak tahu artinya. Kalau tahu artinya lebih enak. Tapi kalau kita tidak tahu artinya, cara membedakannya biasanya kalau yang satu kata itu hamzahnya tidak ada tiangnya sendiri. Tapi kalau yang lain kata itu hamzahnya ada tiangnya. Oke, mudah ya. Itu cara kita membedakan antara hamzah yang satu kata dengan yang lain kata. Perhatikan. Inna anzalnahu. Nah, yang dimaksud boleh diputus di mana? Boleh. Misalnya kita mau berhenti di sini. Misalnya mungkin ayatnya sebenarnya panjang. Kita berhenti di sini, inna boleh. Inna itu sudah boleh. Tapi kalau yang mad wajib mutasil itu harus disambung. Hamzahnya tidak boleh ditinggalkan. Idza jaa enggak boleh. A-nya harus dibaca. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tapi kalau ini boleh diputus. Inna. Ya, kemudian ditambah lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu bedanya. Ya, paham ya? Oke. Coba Pak Guru kasih contoh kalau sudah paham. Buka Al-Qur'annya, silakan kalian boleh dicari di ayat-ayat Al-Qur'an. Cari contoh bacaan mad jaiz munfasil. Kalau ada yang sudah menemukan boleh langsung angkat tangan. Apa? Oke. Bima unzila. Ya. Bima unzila. Ada fathah ketemu alif, mad tabi'i, kemudian setelah mad tabi'i ada hamzah, hamzahnya di lain kata. Betul, terima kasih. Semuanya paham ya? Baik, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada sekarang kalian buat kelompok-kelompok. Kita bagi 3 kelompok saja. 3 kelompok. 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, masing-masing kelompok silakan kalian mencari masing-masing 5 contoh. 6 ya, 6 contoh. 6 itu yang mad wajib mutasil 3, mad jaiz munfasil 3 beserta alasannya. Oke, alasannya seperti tadi yang sudah Pak Guru jelaskan, alasannya misalnya di sini ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ini yang mad wajib mad jaiz munfasil ada mad tabi'i bertemu dengan
Oke, kelompok satu. Kelompok satu, Pak Guru minta sebutkan satu contoh saja dari contoh bacaan mat wajib mutasil. Apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Oke, 'alan nisa'i. Surat apa itu, Pak? Surat An-Nisa. Oke. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Betul. Betul salah? Oke, betul. Alasannya apa, Pak? Oke, matobi berdiri dengan najah dalam satu kata. Baik. Kelompok 2. Pak Guru minta contoh majais munfasil. Apa? Ya ayyuhalladzina. Oke. Tulisannya gimana? Ya ay ya ayyuhalladzina. Penghapusnya mana? Enggak kan? Coba penghapusnya gimana ya? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina. Ada fathah dalam alif, kemudian setelah ini ada hamzah di lain kata. Betul betul? Oke, betul. Terima kasih untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 mau apa? Baca ismul fasil atau baca mutasil? Mat jaiz. Oke, apa contohnya? Wayak tumu nama atamu. Wayak tumu nama ma'ata. Ma'atahum. Humu. Ma'ata. Ini tulisannya. Oh ya, ma'ata. Ma'ata. Matobi berhubungan dengan nazar di lain kata. Oke, betul. Terima kasih untuk kelompok 4. Untuk kelompok 3 ya. Yang kelompok 4 belum. Kelompok 4 mat wajib tadi. Apa contohnya? Wasama sudah ya tadi ya. Yang belum. Coba Pak cari yang lain, contohnya yang belum disebutkan di situ. Ya. Belum bisa. Oke, coba Pak Guru bacakan ayat Al-Quran. Coba nanti ada nggak contoh tugas kelompok 4 tadi, karena tadi jawabannya salah. Coba Pak Guru bacakan ayat Al-Quran. Kalian tentukan ada nggak contoh bacaan mat wajib mutasil atau mat jaiz munfasil dari ayat yang Pak Guru bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wal ard. Ada? Oke, kita ulangi. Lillahi ma fis samawati wal ard. Ada enggak? Oke, tidak ada. Wa in tubdu ma fis sama itu jarang ya. Pak Guru cari contoh yang lain. Yang belum di situ. Oke, Pak Guru dari ayat surat Al-Baqarah ya.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu hasibukum billah wa in tubdu ma fi anfusikum. Ada? Ya. Apa Pak? Fi anfusikum. Fi anfusikum. Mat apa ini? Mat wajib atau mat jaiz? Mat jaiz. Kenapa alasannya? Oke, ada kata fi bertemu dengan hamzah di lain kata. Mata fi-nya yang mana? Fi. Kenapa kata fi? Oke, karena ada kasrah bertemu dengan ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya sudah paham ya? Oke, tadi sudah kelompok. Guru pengen ada tugas individu nanti di rumah dikerjakan masing-masing anak mencari contoh bacaan mat wajib mutasil 5, kemudian mat jaiz munfasil 5. Dikumpulkan nanti minggu depan ketika pertemuan kita yang akan datang. Semuanya paham ya? Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di lain hari pas Pak Guru di kantor bisa bertanya kepada Guru. Baik, sebelum kita tutup ada yang mau bertanya?